Halo Sobat Buncit, bertemu lagi dengan aku Anton di channel Diet Santuy di hari kedua dalam challenge 30 hari mengecilkan perut buncit. Dan setelah hari pertama kita bahas soal ngukur-ngukur, hari kedua aku mau bahas soal kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang ketika mereka mau mengecilkan perut buncit. Kesalahan yang pertama adalah mereka seringkali mencari video-video yang berkaitan dengan latihan perut. Banyak orang mau ngecilin perut buncit yang dicari video kayak gini nih. Latihan perut, sit up, plank, atau apalah. Intinya gerakan-gerakan yang digunakan untuk melatih perut. Sorry aja nih ya, kamu mau sit up 1000 kali sehari pun nggak bakal bisa hilang buncitnya. Jadi video-video tadi bukan video yang tepat untuk mengarahkanmu mengecilkan perut buncit. Kok bisa? Gini nih, aku jelasin. Sit up, plank, latihan perut lainnya, itu gunanya adalah untuk melatih otot perut. Sedangkan otot perutmu itu nggak ada hubungannya dengan perutmu yang buncit. Perutmu yang buncit itu karena lemak. Jadi kamu sit up dan latihan-latihan perut lainnya itu melatih otot perut aja. Nggak akan membakar lemak di luarnya. Nah terus gimana caranya biar lemakmu hilang? Ya lemakmu harus dibakar. Gimana caranya membakar lemak? Lemaknya harus digunakan sebagai energi. Gimana caranya supaya lemak digunakan sebagai energi? Lemak akan digunakan sebagai energi ketika tubuh kamu kekurangan kalori. Sehingga memaksa tubuh kamu untuk menggunakan cadangan energinya, yang notabene berupa lemak. Lemak akan dibakar dan digunakan sebagai bahan baku energi. Jadi, yang bikin perut makin rata itu adalah kondisi defisit kalori, bukan latihan perut. Kamu latihan perut terus, tapi nggak defisit kalori, sama aja lemak nggak bakal digunakan sebagai energi. Dan lemak nggak akan hilang. Kalau lemak nggak hilang ya tetap aja buncit, meskipun kamu latihan perut terus. Jadi ingat, kejar kalori defisit. Kesalahan kedua yang sering dilakukan orang adalah banyak orang-orang mencari topik terkait spot reduction. Padahal spot reduction itu nggak bisa. Apa itu spot reduction? Ya contohnya orang-orang yang tanyanya begini nih. Kak, bagaimana cara mengecilkan lengan? Kak, bagaimana cara mengecilkan paha? Termasuk bagaimana cara mengecilkan perut. Jadi mereka berpikir bagian-bagian tertentu, spot-spot tertentu bisa di-reduction atau bisa dikurangin, kayak gitu. Padahal nggak bisa. Kamu nggak bisa milih bagian mana dulu yang akan menjadi lebih kecil ketika lemak terbakar. Pada saat kamu melakukan defisit kalori, lemak akan digunakan sebagai energi tuh. Kamu tidak bisa memilih bagian mana yang digunakan sebagai energi duluan, alias nggak bisa milih bagian mana yang kecil duluan. Karena setiap orang memiliki genetik dan mekanisme penggunaan lemak yang berbeda-beda. Sehingga bisa aja kamu defisit kalori, bukan perut kamu yang kecil duluan, tapi lengan atau paha kamu atau mungkin bagian yang lainnya. Kan kayak kamu nih, pas lagi gendut bisa aja ada orang yang gendutnya di perut, ada orang yang gendutnya di paha, karena memang genetiknya beda-beda. Tapi jangan khawatir, kalau body fatmu atau kadar lemak tubuhmu makin lama makin rendah, perutmu lama-lama juga akan makin kecil juga. Apakah latihan lengan membuat lenganmu menjadi kecil? Tidak. Apakah latihan perut membuat perutmu menjadi lebih kecil? Tidak. Jadi semua kuncinya defisit kalori dan tidak bisa spot reduction. Itu harus diingat-ingat dulu biar kamu tahu prinsipnya, utamanya adalah defisit kalori. Di video selanjutnya aku perjelas lagi defisit kalori seperti apa, meskipun aku sudah pernah bikin videonya ya yang tadi ya, tapi aku jelaskan lagi terkait dengan topik mengecilkan perut buncit ini supaya kamu jauh lebih jelas dan tahu harus eksekusi bagaimana. Jadi tunggu video selanjutnya ya, jangan lupa subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasi kalau belum, dan juga like serta tulis pertanyaan di kolom komentar buat topik Q&A. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.